Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah perilaku organisasi, program studi manajemen di Fakultas Ekonomi. Kali ini kita akan bicara tentang persepsi dan stres di tempat kerja dan motivasi, teori dan penerapannya. Definisi persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang menerima data, menyeleksi, atau menginterpretasikan, memahami, dan memaknai stimulus yang berasal dari lingkungan sekitar. Persepsi adalah sebuah aktivitas yang berjalan, yang berkelanjutan. Persepsi itu digambarkan dengan bagan seperti ini. Dari stimulus, ada sensasi, ada atensi, perhatian, dan juga ada persepsi. Proses persepsi. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan stimulus bisa dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut seperti ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan berubah-ubah, dan hal-hal yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu orang yang mempersepsi dan orang yang dipersepsi. Manajemen impresi melibatkan dua kelompok utama, yaitu motivasi dan konstruksi dari impresi tersebut. Ada pada konstruksi impresi ada 5 faktor yang dianggap relevan berkaitan dengan kegiatan seseorang. Yang pertama adalah konsep diri, citra diri yang diinginkan, yang ketiga keterbatasan yang pernah seseorang, yang keempat pentingnya sebuah target yang ingin dicapai, dan yang terakhir adalah citra dari seseorang yang beredar di masyarakat. Strategi manajemen impresi. Yang pertama, strategi preventif dan strategi promosi diri. Strategi preventif tentang penjelasan adalah tentang masalah bagaimana mencegah dan bagaimana kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi pada kita sendiri. Artinya bagaimana kita menghalang-halangi hal-hal yang tidak baik buat kita. Yang kedua adalah strategi promosi diri. Bagaimana memperoleh kesempatan, bagaimana meningkatkan strategi dan juga menelusuri kendala-kendala yang ada, dan bagaimana kita mengaitkan diri kita terhadap hal-hal tersebut. Sedangkan stres di tempat kerja, kalau kita lihat di sini tentang bagannya dari bagian 1 sampai 4 ada stresor dan juga hasilnya ada nomor 8 sampai 11-nya. Kita lihat yang menjadi alat yang dibuatnya adalah 58 tentang penilaian kognitif, yang ke-6 adalah moderator, yang ke-7 adalah tentang strategi mengatasi stres. Input yang didapatkannya itulah adalah level individu, level kelompok, level organisasi, dan level luar oposisi. Sedangkan hasil yang diharapkan tersebut adalah nomor 8 sampai 11, yaitu tentang sikap kerja, keberlakuan, kognitif, dan fisik. Manajemen stres. Manajemen stres secara individual, manajemen waktu dan relaksasi dan olahraga. Manajemen stres secara organisasional, yaitu membangun budaya dan iklim kerja yang kondusif, membangun quality of work life, mengurangi konflik, dan membuat perencanaan karir dan memberi konseling. Motivasi adalah sebuah proses psikologis yang menyebabkan tergeraknya, terarahnya, dan terpeliharanya secara terus-menerus tindakan-tindakan sukarela yang berorientasi pada satu tujuan tertentu. Pengertian motivasi adalah hanya perilaku yang memenuhi karakteristik tertentu yang dianggap berorientasi tujuan. Karakter tersebut, intensitas, arah atau pilihan perilaku, dan persistensi atau keajegan perilaku tersebut. Teori motivasi ada 3, yaitu teori kebutuhan, teori proses, dan teori pembelajaran. Hubungan antara motivasi dan perilaku. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ketiga yang sangat berhubungan sekali, yang dimana bahwa keduanya itu perilaku tersebut dipengaruhi oleh motivasi dan outputnya itu ada pada kinerja. Dan perilaku tersebut juga selain tersebut juga akan ada latar belakang individu dan lingkungan organisasi. Artinya bahwa seorang perilaku individu itu dipengaruhi oleh lingkungan di luarnya. Evaluasi kinerja. Wujud dari teori motivasi tercermin dalam bentuk program penilaian kinerja. Proses penilaiannya dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu positive reinforcement, yaitu menunjukkan sesuatu yang berada positif, dan negative reinforcement, yaitu membuat perilaku seorang yang lebih sering muncul dengan cara yang negatif atau tidak menyenangkan. Metode penilaian, kalau kita lihat ada berdasarkan ranking, klasifikasi, dan juga menggunakan skala. Yang keempat, behaviorally anchored rating scales,
dan juga tentang deskriptif. Jadi 5 cara menilai kinerja. Sistem penghargaan. 3, yang pertama adalah benefit, yang kedua stock option, yang ketiga employee ownership, yaitu benefitnya pemberian fasilitas atau tambahan gaji, sedangkan stock option adalah kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk memberi saham milik perusahaan dengan harga lebih rendah, dan employee ownership adalah memberi kesempatan karyawan membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Sedangkan insentif adalah pemberian penghargaan berbasis kinerja dan hanya dapat diwakilkan kepada karyawan sesuai dengan kinerja karyawan tersebut dengan 2 cara, yaitu dengan uang dan yang kedua adalah bersifat non-monetary. Demikianlah mata kuliah hari ini saya sampaikan. Saya berharap Anda bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan pada mata kuliah ini. Terima kasih.